Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Nurmasakina dengan NIM A1A022002 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang isi makalah yang telah saya buat yang berjudul Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Gelombang demokrasi yang disertai dengan perubahan sistem perpolitikan nasional era reformasi hingga saat ini semakin memperlihatkan relatif menguatnya gejala keinginan rakyat daerah untuk mandiri dari keterikatan daerah terhadap pemerintah pusat. Fenomena ketidakadilan dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan budaya seakan menjadi pemicu utama bagi beberapa daerah yang ingin mandiri dari pemerintah pusat. Perbedaan jangkauan daerah yang satu dengan yang lain dari pusat pemerintahan, terutama ibu kota negara, menjadikan ketimpangan kemampuan para personil di pemerintah daerah bila dibandingkan dengan kemampuan sumber daya manusia serta kualitas aparatur pemerintah yang jaraknya lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Selain itu, tidak semua daerah di Indonesia memiliki sumber daya manusia serta keunggulan sumber daya alam yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia akan lebih siap dibandingkan daerah yang sebaliknya. Dalam makalah yang telah saya buat ini terdapat 4 rumusan masalah atau 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kedua, ada bagaimana kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, ada bagaimana kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Dimulai dengan pokok pembahasan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Sesuai pasal 18 ayat 1 UUD tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi dan apa itu otonomi daerah. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi ialah suatu hal yang terlepas dari pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk apresiasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi layanan, yang kedua ada fungsi peraturan, dan yang terakhir ada fungsi pemberdayaan. Kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan
yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu kedudukan dan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas dan wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban pemerintah daerah. Daerah memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat dimaksud dengan dilakukannya secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dan materi terakhir ialah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu cara pertama disebut dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi misi, tujuan, dan fungsi masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah untuk melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Kesimpulan dari 4 materi tadi adalah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hal tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintah. Penyelenggara pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantu, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas-tugas pembantu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.